lifestyle. Mhm. Itu pengaruh dari penyesuaian diri, Oh. gitu ya. Mhm. Mungkin hampir sama dengan yang menyebabkan yang tadi ya, Benar. hal-hal yang entah dari Latar belakang. adaptasi segala macam. Yang dadanya berdebar-debar sampai sesak napas, Iya. ada GERD-nya. Halo Estizen, kita ketemu lagi di episode podcast Sia Talks. Podcastnya D3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom. Nah, seperti podcast-podcast sebelumnya nih, kemarin kita sudah undang kakak-kakak yang berprestasi, sudah undang kakak-kakak yang magang. Kemudian, wah banyak deh. Sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang tentu saja pembahasannya tidak akan kalah oke dan insya Allah daging banget begitu. Nah, tidak perlu lama-lama lagi, please welcome Bu Elvin Rosalina. Iya, assalamualaikum. Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi Ibu salah satu psikolog yang disediakan oleh Telkom University, Betul. begitu ya Bu ya. Iya. Nah ini mungkin yang banyak dari mahasiswa atau bahkan kami dosen kita nggak tahu nih Bu, sebenarnya di TELUI ini ada berapa psikolog sih yang bisa dijadwalkan atau yang bisa kami temui gitu? Kalau jumlahnya itu sebenarnya kita banyak. banyak ya? Dari kemahasiswaan itu menyediakan sekitar 15 orang. 15. Ada 15 orang Oh, dengan jadwal yang berbeda-beda. Artinya kan dari Senin sampai Jumat tuh kita layani dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore. 4 Yang terakhir sore. jam 4 sore sampai jam 5 ya berarti Oke, itu. Dan itu ada yang 1 hari 2 psikolog, 1 hari 1 orang Iya. gitu. Jadi secara bergantian. Pokoknya intinya tuh kita ada 15 orang. Ada 15 orang. Karena setahu saya Bu, dari awal saya mahasiswa begitu ya, Betul. kok kayaknya nggak inget ya pernah ada psikolog. Dulu kan masih belum TELUI ya Bu ya, masih pisah-pisah nih. Mungkin nggak inget karena memang nggak ada kali. Iya, mungkin belum ada. Setelah itu pas mulai ada konseling, Ya. saya ingatnya itu yang memberikan konseling adalah bagian konselingnya. Betul. Jadi belum psikolog langsung, Iya, ingat saya. benar. Jadi info terakhir saya sampai situ. Betul, dosen wali juga biasanya. Nah ini makanya, ternyata 15 berarti banyak nih. Banyak gitu ya. ya sekitar 15 kita. Ini membuktikan bahwa ternyata mental health saat ini sudah menjadi concern utama ya Bu. Mulai bergeser ya. Betul sekali. Nah ini gimana ya Bu? Ada beberapa informasi yang saya baca. Jadi memang kalau di generasi boomer masalahnya apa? Karena pada saat itu secara kondisi seperti bagaimana begitu ya. Begitu juga dengan milenial, begitu juga dengan sebelum milenial apa ya? Baby boomer, milenial, Gen Z ya. Kemudian sekarang Gen Alpha yang masih kecil itu yang sekarang kalau dari konten mungkin lebih nyablak begitu ya Bu kalau Gen Alpha. Nah, ini karena saya ini Bu, setengah milenial, setengah Gen Z. Jadi saya merasa milenial tapi ternyata secara attitude, secara sehari-hari kok ternyata mirip Gen Z ya ternyata. Gitu. Dan ada hal yang saya rasakan bahwa ini sebenarnya apa sih yang terjadi kok ternyata mental health ini sangat mudah untuk goyah. Gitu Bu. Nah ini kira-kira karena ini kita membahasnya untuk mahasiswa, jadi kita akan bahasnya di mahasiswa ya Bu. Oke. Kalau di Ibu sendiri deh, ini sejauh ini Bu, yang sering konsultasi, kasus paling seringnya itu karena apa sih mahasiswa itu sampai kayak merasa ngedown, ngedrop, atau mungkin hilang motivasi saat kuliah, itu biasanya apa Bu? Beragam ya. Kalau dibilang paling banyak apa, saya nggak bisa mempresentasikan secara spesifik, tapi hampir kasus-kasus yang saya temui itu sifatnya itu luas ya. Saya bisa clustering mulai dari latar belakang keluarga,
kemudian penyesuaian diri itu terkait Iya, dengan betul lingkungan, betul. yang baru Iya, gitu ya, kemudian pertemanan yang toksik mhm, gitu ya. mhm mhm. Lalu ada juga yang karena memang mereka itu sudah mengidap gangguan tertentu gitu ya, secara Iya, kesehatan mental kan kita kesehatan, juga punya abnormality kesehatan ya, Iya dalam iya kesehatan mental itu juga ada iya. ditemukan seperti itu. Ah, Sehingga ya terus kemudian ada yang masalah-masalah sosial seperti pinjol, oke. kemudian, judol, Judul, kasus-kasus yang kayak gitu kan itu artinya semakin berkembang pengaruh teknologi juga ya, itu betul mempengaruhi kondisi betul, mental kita, itu mhm juga saya temui gitu loh. mhm Jadi kalau dibilang mayoritas apa, itu semua hampir ada tuh di setiap mhm. kasus saya. Jadi tiap orang pasti sumbernya beda-beda gitu ya, Bu, ya? Bener 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 banget. Jadinya sekarang kita kayak nggak bisa hanya karena satu pasti akan gini, nggak juga ya, Bu, ya, Enggak, ternyata ya? bener, beragam sekali. Nah, ini termasuk jadi salah satu concern juga, Iya, karena untuk saat ini kita mudah banget mendapatkan informasi. betul, Dengan gadget kita dapat info dari X, bener Instagram, Facebook, kanal banget. berita gitu kan gampang Iya, banget ya, Bu, ya. mhm, Tapi ternyata dengan kemudahan itu kok kita jadi ini ya, apa namanya, bikin masalah baru. bikin masalah baru. Mhm, Bener, Bu. Nah, ini termasuk yang kasus kayak pinjol, iya, judul mhm gitu-gitu ya. mhm mhm, Nah, ini apakah kira-kira itu kan ada daya tarik ya, Bu, ya, bener, sebelum mhm mhm mahasiswa itu mhm akan mhm terjun mhm ke mhm situ mhm atau mhm nyobain lah. mhm mhm mhm, pemicunya, Mhm. mhm, Biasanya itu apa sih, Bu, pemicunya saat mereka awal kan biasanya penasaran dulu ya? betul. Kalau yang judol lebih karena ya kalau kita berbicara tentang adiksi, Mhm. itu kan memang awalnya coba-coba. Mhm Tapi mhm, ketika betul. kita udah jadi adiksi kan sulit lepas. Mhm Biasanya judol-judol tuh kayak gitu. mhm Awalnya coba-coba mhm. aja gitu kan. Iya Tapi dalam ceritanya mana ada sih bandar yang kalah gitu ya. iya, Kan selalu menang ya. Nah, heeh. jadi secara psikologi kan judi kan begitu. Iya, Itu betul kalau betul. kita bicara judol. Kemudian kadang ada circle-nya juga dengan pinjol karena kan kemudahan akses Iya, untuk menggunakan pinjolnya pinjaman itu untuk untuk bermain judol. Lah, judi gitu. Jadi kan itu benar. klop cocok satu gadget Heeh, tempatnya gitu. iya, Jadi itu sering terjadi. mhm Kadang juga ada yang lifestyle. mhm. Itu pengaruh dari penyesuaian diri Oh, gitu ya. mhm, Lifestyle yang ya kan kita di sini nggak semuanya dari Bandung ya, ada betul yang dari betul. daerah Mhm gitu bertemu dengan teman-temannya yang beragam di mhm, sini gitu ya. betul Yang penyesuaian bukan yang dari daerah ke sini aja, yang dari sini kedatangan teman-teman yang dari daerah kan juga penyesuaian ya. betul, Itu kan penyesuaian juga lagi. kadang menghadirkan beberapa permasalahan-permasalahan. Iya, Ada perubahan lifestyle di mhm sana gitu dan itu juga kan membutuhkan penyesuaian secara budget mhm mhm mungkin gitu ya. Ya hal-hal seperti itulah. Ketika akhirnya mereka tidak bisa, bijaksana gitu ya untuk menyikapi hal mhm. tersebut, yaitu larinya ke hal-hal yang nggak benar, yang ujung-ujungnya bikin anxiety dan depresi sendiri, Iya, gitu. soalnya kan kalau sekarang tuh ada anxiety attack, ada panic attack ya. Betul, Itu apakah heeh. hal yang sama, Bu, antara 2 itu? Mmm. Harusnya beda ya? Kalau anxiety itu kan penyakitnya, Heeh. gitu ya. Kalau panic attack-nya itu yang pada saat serangannya. Oh, serangannya. Heeh. Jadi panic attack itu kalau misalnya serangannya terjadi, Mhm. karena dia emang punya udah bawaan anxiety, bawaan cemas, Bawaan gitu. cemas. Jadi kalau Oh. ada pemicunya yang dia nggak bisa tahan, Mhm itulah akhirnya muncul jadi panic attack-nya, mhm. yang dadanya berdebar-debar sampai sesak napas, Iya. kadang GERD-nya jadi naik GERD-nya kan, asam naik, asam lambung. lambungnya Mhm gitu kan, kemudian tangan mhm gemetar, menangis tanpa alasan, mhm. kadang bahkan ada yang sampai histeris seperti Oh, iya, itu. betul. Ini apakah tadi kan berarti kan ada yang men-trigger ya, Bu? Betul, Nah, berarti hal-hal yang men-trigger si anxiety ini mungkin hampir sama dengan yang menyebabkan yang tadi ya, benar, hal-hal yang entah dari latar belakang. latar belakang, Mhm adaptasi, segala mhm, macam. Apalagi kalau kita membicarakan adaptasi, Bu. benar, Telkom University lagi, betul, dari mana-mana benar, mahasiswanya. heeh. Kemarin terakhir dari satu angkatan kemarin aja, Sumatera ada, Banyak Jawa ya, ada, Kalimantan ada, Sulawesi Sulawesi ada, ada, Papua betul, ada, iya, Gabrung jebret, gitu ya, benar, Bu, ya. heeh, Biasanya kan, dulu itu kita diajarkan bahwa kita sebagai tamu berarti kita harus menyesuaikan diri benar, dengan lokasi kita betul, berada.
Tapi ini ternyata sudah mulai masuk ke budaya yang, ya kalau lu nggak mau terima gue ya gimana, orang gue begini anaknya. Betul, ada Nah, juga yang nah seperti ini itu. gimana ya, Bu? Karena kan jadinya kita jadi nggak bisa adaptasi ya. Benar, Yang satu tetap kekeh, "Dah gue mau gini, gue nggak akan mau berubah, orang dari dulu begini," gitu ya. benar, Yang satu lagi, "Ya tapi kamu nggak gitu harusnya. benar, Kalau kamu gitu ya kamu gini." Jadinya nggak nyambung, Bu. betul. Nah ini Nah gimana ya? itu Karena ternyata kan mhm terjadi mhm sekali ya, mhm banyak mhm. gitu kasus seperti ini. Benar, tipikal sekali makanya. Jadi ketika saya kalau ketemu sama anak-anak semester 1, Mhm, berarti permasalahannya sekitar penyesuaian diri, iya, kayak gitu. Kemudian naik lagi 1, 2 tuh awal-awal kayak gitu. 3, 4 udah masalah praktikum, akademik nih banyakan. akademik, mhm, Terus 5, 6 konflik dengan dosen. mhm, Kemudian oh yang iya, 6, 7 udah mulai proposal, kemudian ya kan, iya iya, skripsi dan apa namanya, magang-magangnya itulah mhm laporan-laporan. Itu tipikal sekali. mhm. Belum lagi yang fast track dan lain Ah, sebagainya, itu betul, kasusnya banyak sekali mhm, beragam. Nah, yang tadi tapi kan kita nggak bisa ngatur ya, ada yang egois dengan pembawaan dia, betul. background dia yang seperti itu. Nah, yang gagal melakukan penyesuaian diri itulah yang sering datang Oh, konseling. biasanya Jadi itu, yang gagal ini biasanya yang mana, Bu? Yang tetap egois dengan bawaan dia atau yang akhirnya tidak bisa, "Aduh kok dia gitu-gitu aja sih, kok menerima temannya. aku capek Dua-duanya nanggepin dua-duanya. dia." Oh, dua-duanya justru? Dua-duanya, ada Oh, jadi temennya ada yang frustasi, mhm, roommate-nya tuh frustasi, yang iya satu karena, menganggap temannya egois, iya yang satu karena tidak bisa diterima oleh temannya, iya kan iya iya, seperti itu. Ini betul nggak betul, nyambung. Nah, mhm di situlah kita memberikan biasanya kan kalau kita di psikologi itu bentukannya terapi kan, jadi ada mhm terapi kognitif namanya, mhm kognitif dan perilaku. Jadi kita mengajar mereka mengubah mindset mhm, mereka, apa nih yang harus dilakukan dalam masa penyesuaiannya dirinya gitu, iya. dan harus kita lihat outputnya dalam bentuk perilaku yang konkret seperti itu. Jadi ada loh yang nggak bisa senyum sama temennya, Iya, sampai sampai separah itu? dan ada yang bahkan kalau temennya datang Mhm saking takutnya nih gitu mhm, kan, itu dia deg-degan padahal deg-degan? teman roommate-nya. Waduh, itu Bayangin, kan itu nggak nyaman banget kan, makanya betul, ada konflik, pengen pindah pengen asrama pindah lah, asrama, pengen inilah ya, gitu-gitulah iya. masalahnya. Itu malah jadi kayak kalau zaman dulu ya, Bu, waduh ini saya udah kayak dosen-dosen saya zaman dulu gitu ya, atau guru-guru zaman saya dulu, "Ah, Mhm, dulu nggak dulu zaman saya mah gini," mhm sekarang malah mhm saya mhm sekarang akhirnya mhm kayak mhm. gitu ya, Bu. Perasaan dulu kita akan seperti itu, merasa deg-degan, panik, itu justru saat kita bersama dengan dosen ya, Mhm mhm mhm. dengan orang yang mungkin lebih tua atau yang kita segani gitu ya. Mhm 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 mhm. Sekarang ternyata dengan teman sendiri aja bisa begitu, Ya karena, konfliknya tadi itu konfliknya itu kan, tadi. heeh, kan membuat tidak nyaman jadi Mhm suasananya. Bayangkan setiap hari ketemu, tapi mhm dalam suasana yang tidak nyaman, kan mhm, itu nggak enak banget ya. iya betul, Nah, jadi itu yang kalau yang datang tuh dua-duanya biasanya gitu, mhm, tapi maksudnya mereka nggak saling tahu kalau misalnya mereka, eee, konsul gitu iya kan, yang betul, satu frustasi karena temennya yang egois, yang satu heeh, frustasi karena nganggep temennya nggak mau nggak paham mau paham. diri dia seperti apa gitu. Nah, berarti kalau hal-hal seperti ini, Bu, apakah mungkin bisa dibilang diselesaikan juga tidak ya, tapi mengurangi rasa frustasi dengan bercerita, apakah mungkin Nan bisa? Atau kalau membuka dalam komunikasi misalkan? Iya betul. Jadi di situ kan dalam terapinya itu kita ngajarkan mereka Mhm, dalam penyesuaian diri tuh dimulai dari pengembangan diri kan. mhm mhm, Melihat dirinya sendiri, mhm kemudian kaitan peran dia secara mhm, sosial itu sebagai apa? iya, Sebagai roommate, mhm sebagai mhm mahasiswa gitu ya, sebagai teman sekelas, mhm, teman kelompok. Nah, kita ngelihat diri dia, mhm, menyadarkan dia dalam kondisi konteksnya di iya, masyarakat. Jadi apa yang harus dia lakukan? mhm Makanya namanya cognitive behavior therapy. Jadi mhm, secara kognitif kita bentuk mindsetnya. mmm, Kamu kalau misalnya mau diterima sama teman iya kamu harus ngelihat teman kamu sebagai ini, kayak gitu. Jadi iya, diarahkan. Kamu harus ngelihat lingkungan kamu sebagai tempat yang nyaman, yang bisa, apa namanya, memberikan sumbangsi pada keberhasilan kamu juga di lain waktu. Kan kamu nggak bisa hidup sendiri. Terus otentiknya perilakunya apa? Dimulai harus iya, dari dia dulu gitu loh. betul, heeh, Bahkan sampai diajarin tuh harus ajar salam, senyum, sapa sama mhm, temen tuh harus diajarin kayak diajarin, gitu. Bu, aduh, Bener-bener iya, heeh sampai heeh, segitunya ditungguin gitu mhm. loh. Ini cukup menarik karena waktu LKMM, Bu, Mhm, awal PKKMB mhm itu kan mhm, disampaikan juga ya, mhm, terkait adaptasi, bagaimana kalian berhubungan dengan teman, bahkan betul. dari
dosen wali atau dari instruktur itu mengatakan Mhm, bahwa kalian jangan deh menutup relasi, kalian jangan mhm, deh sampai kayak nggak mau nyapa orang, kita nggak pernah tahu. mhm, Mungkin beliau jalan rezeki kita. mhm, Nanti masa depan ternyata kita kerja sama dia, mhm, atau mhm, ternyata mhm, beliau yang mhm, mhm. udah kamu sama saya deh nanti dimasukin ke mana. Bener bener bener. Apalagi teman sendiri ya Mhm, Bu, mhm, karena mhm. kita nggak pernah tahu. Nah ini yang apa ya, saya juga kurang paham, kenapa teman-teman ini merasa atau belum bisa melihat sejauh itu bahwa mungkin ada temennya yang toksik, ada temen dia yang baik, tapi kok entah kenapa karena lebih asik main sama Mhm, yang toksik, mhm. dia malah, "Ya udah deh yang ini aja Iya, mainnya." Tapi yang ini yang bisa mendukung dia atau segala macam malah, ya udah gitu doang. karena, pergaulannya sempit. Nah, Jadi heeh, untuk itu tuh mengubah mindset itu sulit ya, makanya betul saya betul, bilang ketika kalau misalnya ada yang datang konsul mhm kemudian, atas salah satu, masalah tertentu atau gangguan tertentu, kalau kita mau mengubah perilakunya, untuk mengubah perilakunya itu paling cepat 3 bulan deh. paling cepet Bu, Mhm, 3 ya bulan kita tuh. aja deh mengubah kebiasaan Iya baru sih, kan nggak iya kita aja tuh dari kecil tuh disuruh sholat nih ya, padahal iya, kita tahu banget nih sholat itu wajib, sampai sekarang mhm, kan kadang ada juga ada sih masanya ketika pas azan tuh langsung wudu gitu ya, tapi iya ada juga masanya ketika, aduh udah jam mau asar lagi baru, udah jam segini nih belum iya, sholat gitu bener kan bener, ya. betul betul, Untuk mengubah suatu kebiasaan mhm, baru menjadi apa namanya, suatu perilaku baru menjadi sebuah kebiasaan itu nggak mudah, tidak mudah, kalau mindset-nya tuh nggak benar-benar jejak. mhm Nah sekarang mereka dengan teknologi dan kemudahan segala yang mhm mereka bisa akses gitu mhm, ya, kan membuat mereka jadinya ya malas mikir, minim usaha, minim usaha, iya sehingga membuat ya paling entar selesailah itu entar, iya sih, jadilah heeh itu heeh, entar. Kalau betul. misalnya aku juga nggak kontribusi banyak, temen aku ada yang bisa backup, Wah iya, kayak gitu-gitu. bener, Jadi betul betul. sesimpel itu. Kalau dulu kan kita tuh effort banget, bahkan kita kan sekarang untuk janjian, sampai anak saya nih, Iya, kan dia sekarang SMA tuh nanya, "Dulu kalau janjian gimana Bu, nggak ada handphone?" Sesimpel itu loh, tapi pertanyaannya kan mendasar ya, artinya betul, kan dia notice, gimana caranya ya? heeh, Berarti kan ketergantungannya udah sampai segitunya gitu betul, ya. Ya janjian aja Nak, kita janjian jam 4 di situ, mhm, pasti pada datang, kan effort. effort, Kalau betul, sekarang, walaupun teman udah datang, "Iya gua OTW," padahal iya, OTW-nya mungkin masih di kosan, heeh, masih baru bangun itu, biasanya, Bu, iya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh membuat celah, mhm, ada celah yang membuat mereka tuh jadi excuse dan akhirnya mmm, kan lebih memudahkan, menggampangkan iya, dan mengabaikan jadinya. Nah, itu yang membuat mereka jadi minim usaha, mhm, kemudian apa namanya, lebih bersantai seperti mhm, itu. Tapi nggak bisa dipungkiri sebenarnya kan memang keadaannya begitu, iya mudah kan? iya, Tapi mindset-nya diubah. Harusnya dengan keadaan semua yang mudah, mhm, performnya harus lebih tinggi harus lebih dong tinggi, gitu, karena betul, kan usahanya itu memang lebih sedikit, tapi mhm, kan energinya itu masih banyak yang tersimpan. Jadi betul, energi itu yang mhm, selama ini mereka tidak punya mindset untuk, "Oh ya nih gue kelebihan energinya di diapain mana nih?" ya, Nah gitu, ngapain ya, ngapain ya?" iya makanya kayak Gitu. hobi juga kan mungkin Heeh. mereka lebih minim hobi ya, Bu, Ya betul, dan juga pergerakan apa ya, udah, gaya hidup. mhm, Kalau dulu kita kan nggak mengenal tuh yang istilah healing-healing, kalau sekarang ya iya kan, iya kalau iya iya, sekarang tuh kayaknya belum healing tuh belum mantep, nah gitu heeh, ya. iya, Terus bener, begitu memang nggak ada niat sih gitu mhm, ya, mau kemana kemana, begitu buka sosmed iya, langsung, "Kalau mau dapat promo, ini," gitu mhm, kan ya, "silahkan di keranjang kuning aku bla bla." Sebegitu mudahnya sebegitu untuk mudah, mengakses iya, tempat healing. betul, Kemudian dengan biaya juga yang tidak terlalu mahal, tapi mhm, kan memang biayanya nggak mahal, tapi kalau sering kan jadi banyak juga kosnya iya, gitu kan. bener bener. Itu kan mereka nggak sampai ke situ pikiran. Nah, ini kan juga termasuk tren cukup menarik, Bu. Nah Dalam artian gini, kita mungkin merasa kita nggak butuh healing, tapi karena banyak konten yang, "Ah, masa nggak healing, udah capek-capek kerja, udah capek-capek kuliah, betul, udah healing healing healing." mhm, Akhirnya yang sebenarnya nggak nggak kenapa-kenapa, berat, nggak berat, tapi jadi ngerasa, "Wah, butuh healing nih." betul, Jadi gitu ya, Bu, ya? iya, betul, Akhirnya jadi kayak yang nggak apa-apa malah jadi ketanam jadi kebiasaan, benar, gitu ya? betul. Tapi mungkin perlu juga dikaji, kita nggak, apa namanya,
saya juga nggak 100% membenarkan itu Iya, gitu ya. Artinya gini kan ada kita perubahan kurikulum gede banget ya akhir-akhir betul gitu ya. betul. Sebagai pengajar ya tahu Mhm. sendiri ya seperti itu ya. Mereka tuh sangat padat, sangat ini. Tuntutan itu juga Iya, nggak bisa dipungkiri. betul Ternyata betul. memang itu sudah berubah dan Iya membuat mereka tuh nggak bisa punya ruang gerak lebih gitu iya ya iya. untuk yang kalau kita dulu tuh bisa sambil healing sebenarnya kerja kelompok atau kemana. Iya. Kalau sekarang enggak kan? Nah, ini Bu, jadi kalau yang saya analisis ya, atau yang saya lihat ada beberapa yang, sempet bukan cerita sih, karena saya lihat langsung gitu. Bener, Mungkin karena waktu di tingkat 1, semester 1, semester 2 konfliknya yang tadi, nggak bisa menerima, belum bisa menyesuaikan, menyesuaikan. belum bisa Heeh, adaptasi. heeh, heeh. Terus waktu di tingkat atas, kan mungkin kita lebih banyak tugas ya Bu, karena kan Betul, vokasi betul, ya, betul. Heeh, praktikalnya lebih heeh. banyak. Akhirnya pekerjaannya dilakukan secara kelompok. Betul. Ada beberapa dosen yang kelompoknya ditentukan sama mahasiswanya sendiri. Mhm. Kalau sama mahasiswa sendiri ya pasti dong ada yang ketinggalan nih, yang Bener, orang-orang yang mungkin dicap atau dirasa, "Ah, nggak mau ah sama dia." bener. Nah, Mhm, mhm, ada mhm. lagi dosen yang udah pokoknya random dosen yang nentuin. Mhm, 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 mhm. Tapi ternyata dua-duanya kok ada mendapatkan efek yang sama ya, Bu. Mhm, 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 mhm. Efeknya kayak yang tadi misalkan, Mhm. "Ah, udahlah ada dia, Mhm, dia mhm, juga mhm. bisa ngerjain." Mhm, mhm, mhm. Akhirnya sampai deadline, presentasi selesai, baru dapat info gitu ya, ini sebenarnya yang ngerjain satu orang tahu, Mbak, Mhm, mhm, yang lain mhm. nggak mau Mhm, ngerjain. mhm, mhm. Loh, sedangkan satu semester itu kan Betul. tugasnya banyak ya. Mhm, 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 mhm. Nah ini gimana ya Bu, maksudnya kan jadinya kebiasaan ya, Iya. sedangkan vokasi perkuliahannya pendek, Mhm, 3 mhm, tahun, mhm, itu mhm. pun kita semester 5 semester 6 udah mulai Mhm, mhm, magang, mhm, mhm, akhirnya mhm. mulai masalah baru nih. Betul, betul sekali. Jadi sekarang bahkan dinamika kelompok pun harus dibentuk. Nah ini wah, ini saya kemarin mikir Bu, Mhm, karena, saya kan inginnya memberikan pengajaran di kelas itu interaktif, teman-teman nggak bosen gitu benar. ya, dan aktif. Karena dari saya ngajar itu, kok ada yang pasif ya, mau Mhm, diajak mau mhm, seinteraktif apapun kok aktifnya jadi aktif mhm, ini aja, kayak seneng-senengnya aja, tapi mhm, aktif di materinya enggak. mhm, mhm, mhm. Dulu saya rasa untuk motivasi belajar itu masih di mahasiswa, Mhm, dosen itu tanggung jawabnya memberikan materi. mhm, mhm, mhm. Sekarang sudah mulai bergeser bahwa bagaimana cara kita mengajar supaya lebih asik, Mhm, supaya anak-anak, "Oh iya gampang, oh iya ini." mhm, Ini apakah ada pengaruhnya juga ya, Bu? Karena saya rasa dengan pergeseran materi yang dalam di kacamata saya ini memudahkan mahasiswa sebetulnya. mhm, Di kelas pun udah bisa lebih enjoy lah mhm, gitu, mhm, dengan mhm. banyaknya interaktif, aksinya kan 2 arah Mhm, juga, mhm, belum lagi mhm, kalau mhm. sambil games gitu Bener, kan. bener, 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 bener. Tapi kok ternyata masih muncul, "Aduh aku nggak ngerti materinya, Mhm, mhm, mhm. aku berat banget ini nggak ngerti ini apa sih sebenarnya." Akhirnya sampai tingkat 3 selesai, ya nggak dapet apa-apa jadinya, Bener, heeh. gitu. Tapi kan kita ada EDOM ya? Ada, Bu. Heeh, itu kan seharusnya sih, itu benar-benar di-follow up gitu. Mhm. Tapi yang kaitannya sama dinamika kelompok tadi itu, makanya kalau saya sih sebagai pendidik misalnya gitu, saya tuh lebih senang memang memantaunya itu dalam proses. Mmm, Artinya ketika itu bentuknya tugas, mhm. berarti kan di akhir semester. Tetapi dalam per tiap minggu atau 2 minggu sekali itu evaluasi. Nah, ada Bentukannya tuh evaluasinya, seperti mhm gitu. Jadi kan di situ juga kita sebagai pendidik tahu perkembangan mereka mhm. sampai sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang Iya kita iya, berikan itu udah. Jadi harus ada yang disubmit dalam tiap minggu itu gitu loh. Kemudian saya tuh mmm. tidak lupa untuk menuliskan kontribusi. Misalnya Oh, kelompok heeh. berlima Iya nih iya gitu iya. kan. Si A kamu ngapain nih untuk yang tugas yang minggu Oh, ini, si B mhm kamu ngapain. Nah kayak mhm. gitu. Jadi itu saya evaluasi evaluasi biasanya. Evaluasi terus ya, Mhm. Jadi mhm. kan di situ memang kalau kita bercerita tentang ada yang aktif, ada yang nggak aktif, emang dari dulu emang kayak Dulu gitu gitu selalu sih. ada Iya gitu sih, ya. betul betul. Tapi akhirnya bahwa itu harus di-trigger, harus dipancing begitu. Iya, Biasanya yang saya lakukan tuh seperti mhm itu. Dan kalau sekarang itu kayaknya sebagai pendidik, sebagai pengajar tuh memang lebih effort. mhm. Betul, Lebih bukan karena buat materinya ya, mereka mhm paham materinya, tapi ketika mereka ngerasa kelompoknya nyaman, mhm. kelompoknya seru, saling mendukung, saling Iya membutuhkan, itu kan bikin kita semangat belajar tuh, iya betul, semangat ngerjain tuh. mhm Dari situ baru ada keinginan kan untuk ngerjain tanggung jawab kita, gitu kan ya. iya iya, Paling nggak dari ngerjain tanggung jawabnya jadi paham mhm. materinya, kayak gitu. Jadi kenyamanan dulu gitu yang harus dibentuk.
Akhirnya sekarang polanya ini ya, membuat bagaimana mahasiswa itu nyaman di kelas, nyaman dengan lingkungannya mungkin barangkali ya, Bu, ya? Bener, bahkan feedback-nya itu dulu saya tuh sampai kalau kan kelihatan ya Iya, kelompok-kelompok yang nggak dinamis ya, maksudnya betul. yang, ini nih ikut-ikutan karena gua udah nggak ada kelompok lagi Iya gitu iya kan ya, iya, ada kan heeh yang heeh, kayak gitu kan. ada. Ada yang, "Ah, kamu nggak dipilih," ada yang kayak gitu Iya, kan, ada heeh. yang gitu. Jadi itu sampai kita tuh kayak bikin games-nya itu feedback masing-masing. Ah, Jadi harus tahu tuh mhm. kelebihan sama kekurangan temennya tuh apa, yang dia suka sama nggak suka dari temennya Tapi tuh itu apa. disampaikan, Bu, ya berarti ya? Iya Saling disampaikan di sampaikan? situ. Oh, Malah setelah itu jadi malah lebih enak, lebih lebih enak, lancar. mhm. Jadi kan apa yang di-feedback-in sama temennya, jadi dia berubah, "Lu mah Oh. telat mulu ngangkat WA," nah gitu. Iya iya iya. "Slow respon banget kita Mhm, WA-nya kapan, lu nya jawabnya kapan?" Kayak gitu. mhm mhm. Jadi besok nggak Akhirnya lebih ada perubahan gitu ya, heeh, Bu, ada ya? perubahan Mhm, kayak gitu-gitu. "Lu mah ngetiknya lambat banget," gitu, udah dibilang, "Kalau belum selesai bilang dong biar nanti dibantuin," iya, kayak gitu-gitu. mhm. Nah, Biasanya itu. akhirnya kita kembali lagi, Bu, karena kan ada beberapa mahasiswa yang merasa bahwa, "Oh, berarti aku perlu berubah." Bener, Akhirnya kita kembali lagi yang di awal, ada yang merasa mhm. bahwa udah dikomplain, udah begini, ya udah orang gue begini. Iya, Nah, nah itu dia. tapi kalau dia merasa ini bukan masalah, Bu, Mhm, ini bagaimana cara kita terutama untuk mungkin, dari sisi dosen atau kawannya, karena kan mhm, kita nggak tahu ya, Bu, apakah memang mhm, dia ada masalah atau tidak, tapi saat dia merasa dirinya tidak masalah, tapi dianya egois dan tidak mau berubah mhm. dengan apapun yang dikeluhkan oleh lingkungan, apa yang harus kita lakukan nih? Artinya kan sebenarnya dia nggak ngerasa ada masalah, tapi bermasalah bagi lingkungannya kan, itu Mhm, kan tetap masalah juga. Bisa di-feedback, kita kasih feedback aja, kasih aja feedback-nya meskipun secara tanpa ada langsung. keinginan perubahan dari dia, Bu? Karena Atau akhirnya mhm, masalahnya kan nanti teman-teman pada meninggalkan. mmm, Yang udah-udah, mhm, akhirnya mereka mau konsul karena udah nggak punya nggak teman punya lagi, temen, oh iya, udah oke, nggak punya tim lagi, nggak udah punya tim nggak lagi, ada yang mau, heeh heeh, sama dia lagi. Berarti kan masalah, oke. kayak gitu. Nah, kalau ini kan mahasiswa yang kelihatan ya, Bu, Mhm, kelihatan kalau, "Ah, ini problematik nih anaknya," gitu ya. mhm, Bagaimana jika beberapa mahasiswa yang, wah saya nggak bisa bilang introvert juga ya, tapi iya, lebih tertutup barangkali. mhm mhm mhm. Jadi, kita nggak tahu kalau ternyata dia ada masalah. Mhm mhm Nah, mhm mhm. bagaimana cara kami dosen atau Mhm, mungkin teman-temannya, karena di kelas apalagi Ibu tahu sendiri kalau di bener. kelas, kita nggak yang deket ke satu kelas juga Mhm kan, mhm mhm bahkan ada mhm. yang temannya satu circle aja kadang nggak ngeh kalau ternyata Bener, dia heeh. butuh bantuan Mhm misalkan atau mhm ada mhm. something wrong. Mhm Nah, mhm. bagaimana cara kita bisa mendeteksi kalau ternyata anak ini perlu kita rangkul? Oke. Biasanya itu dia lebih cenderung menarik diri ya dari Mmm, pergaulan, mhm seperti itu dan membatasi dirilah mhm dengan teman-temannya. mhm Atau sebenarnya kan dia punya teman di kelas, tapi dia memilih untuk punya circle di luar gitu maksudnya. mhm, di luar Bukan kelas di luar kelas, atau di mungkin luar di luar kampus kampus, gitu heeh, ya? Heeh, bahkan di luar kampus gitu. Berarti kan itu ada yang salah ya dengan iya, diri dia. Nggak apa-apa kalau misalnya kita dosen wali, bentuk, care-nya kita adalah dengan memanggil kenapa gitu. Kalau dia mhm tetap tidak mau bermasalah apa ya, tidak menganggap itu sebagai suatu masalah mhm gitu ya kan, akhirnya nanti ketika dia berada dalam kelompok itu jadi masalah, mhm seperti itu. Dan, mungkin kita cuman bisa memberikan advice bahwa kalaupun dia bermasalah tuh kita punya wadahnya untuk membantu. Kita mhm, nih semata-mata karena peduli aja gitu ya. iya Banyak betul, kok yang kayak gitu, yang mhm, datang ke konseling juga kadang ada yang di-refer di-refer? gitu. Oh iya iya, paham Di-refer, paham ya paham, mhm, maksudnya di-refer oleh dosen wali iya, gitu ya. mhm, Jadi, "Ini udah nggak bisa ditangani nih," gitu, "tolong dibantu." Bahkan ada yang nah, dianterin loh iya sama iya, dosen heeh walinya heeh, gitu ya, ditungguin saking ditungguin, caring-nya, saking mhm saking pedulinya dosen mhm, walinya gitu ya, masya Allah, sampai ditungguin iya, gitu. Terus, "Pak, udah besoknya nggak usah di ini aja, nanti datang sendiri," mhm gitu kan, sampai mhm, sebegitunya. iya iya, Tapi kembali lagi, kami pun sebagai ahli gitu mhm ya, maksudnya yang bekerja, kalau tidak memang dari kesadarannya sendiri bahwa dia membutuhkan bantuan, mhm, ya sifatnya nggak akan permanen. iya betul Ya betul itu, ibaratnya kita tuh mau kasih minum, orang yang nggak haus gitu ya, mhm ya gimana ya dia nggak akan minum. mhm Jadi benar-benar emang dari kesadarannya mhm sendiri, tetapi tipikalnya akan kelihatan ketika dia mhm bermasalah, pasti akan muncul ke permukaan. Entah mhm, itu nanti, munculnya dari iya. teman-temannya atau dari dirinya dia sendiri, Mhm. gitu. Atau barangkali kalau udah ada, wah ini kayaknya kok dia diem-diem aja, masih udah mulai Mhm, jarang kontak, kontak atau jarang ini, mungkin kita jarang nah muncul ke iya, kampus, kita mungkin sebagai heeh, teman mungkin lebih ini ya Bu, jadi, oh
samperin deh, Iya, temenin samperin. aja deh, maksudnya nggak usah ditanya juga, pokoknya temenin aja. Betul, Mungkin heeh. itu cukup membantu Bu ya berarti Bisa, ya? heeh. Jadi tunjukkan kepedulian, Mhm. baik itu teman atau kita ya sebagai dosen wali itu kan wajib ya kayak Iya, gitu ya. mhm Kehilangan apalagi udah, "Kok nggak pernah lihat dia sih?" Gitu ya, mhm, carilah gitu dari iya, teman-temannya kan biasa mhm, diakses gitu. betul. Pasti ketemu tuh. Karena ini karena kan masih levelnya masih perkuliahan ya Bu, Mhm. belum 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 ke dunia kerja Mhm gitu. mhm Nah, mhm. khawatirnya kami karena dia tidak terungkapkan saat di Mhm kuliah. mhm Kan mhm kalau di mhm. kuliah kami bisa refer ke Ditmawa gitu ya atau ke konseling. Betul. Tapi misalkan saat dia sudah magang, terus ternyata karena terlalu lama dipendam itu, Mhm. ketambah nih, under Bener. pressure Mhm kerja, mhm akhirnya mhm. ilangnya pas magang. Bener. Nah ini kemarin itu sampai ada yang kasusnya, ini beneran orang tua tidak bisa reach, dosen Mhm. wali tidak bisa reach, perusahaan tidak bisa reach, temennya nggak bisa reach, anaknya beneran Mhm. hanya mau sendiri di Mhm. kosan misalkan. Mhm. Nah kalau seperti ini Bu, apakah kami bisa langsung, apa ya, membawa psikolog atau membawa pihak konseling ke kosannya itu berarti Mhm memaksa ya mhm Bu ya? mhm mhm mhm. Mendatangkan atau menunggu dia terbuka? Sebaiknya sih diupayakan dulu seperti yang di awal. Mhm. Jadi biasanya kita juga Tetap tetap pernah harus tuh, mau dulu dari anaknya ya? Berarti? enggak, artinya kita menawarkan bantuan dulu. Mhm Biasanya dosen walinya bahkan ada kok yang sempat sampai datang ke kosannya segala gitu mhm ya, mhm menghampiri gitu dan, berdasarkan deal-deal-an kalau misalnya mhm. psikolognya bisa langsung nggak apa-apa, Langsung aja? kita, pernah kok kayak gitu, gitu loh. Mhm Jadi bahkan bukan di hari kerja atau apa, se as long as, si psikolognya bisa, berangkat kita gitu. berangkat. Nah Mhm. jadi sebenarnya ini psikolog-psikolog yang disediakan oleh Teli ini, ya Udah. ayo nggak Udah, apa-apa, heeh, ya kan gitu aja memang Bu ya? tujuannya untuk itu gitu loh. Iya, Kita jadi memang heeh, mau membantu. mhm. Bahkan ada kok yang menolak kita ya, udah Oh, di-refer ke situ karena udah mhm. gitu, "Saya ke sini karena disuruh sama Pak ini kok," Oh gitu, iya ada yang iya, gitu. iya Oh juga ada, iya, ada heeh, pasti kayak gitu. Ya kita kan senyum-senyum aja, ya mhm nggak masalah sih mhm, sebenarnya. Kan kita balik lagi, ya iya. jangan terus kita ngerasa, "Ya udah sana kamu pulang," ya nggak. Kan kita memang pengen Iya betul pengen betul, membantu gitu. iya, Ya udah kalau misalnya menunya kita ini, kalau nggak mau dinikmati, ya nggak apa-apa, ya sudah kan kita udah siapin, udah betul betul, gitu aja sih, supaya kitanya juga nggak ngerasa yang, "Gimana sih bukan nggak tahu terima kasih," enggak mhm kayak gitu. Tapi tunjukkan bahwa, ya kita ada tuh karena kita peduli mhm gitu loh, kita ada di sini tuh karena emang kita mhm, mau mau membantu, membantu, gitu. betul. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang barangkali sudah mulai merasa pengen curhat ya Bu. Nah Iya, ini bagaimana nih Bu prosedurnya? Apakah bisa langsung datang ke Ditmawa saja atau mhm. gimana Bu? Bisa langsung ke Ke Ditmawa ya Ditmawa, yang heeh. di gedung belakang itu? Betul, di student affair itu ya, Mhm. heeh. Atau kan nanti ada nomor hotline-nya, Oh ada iya, nomor hotline WA-nya itu, konseling, iya, mhm konseling. Jadi nanti bisa dihubungi di sana. mhm Kemudian nanti akan mengisi form gitu ya, jadwal mhm. konselingnya kapan dia mau, sebenarnya tinggal pilih aja. Nah tinggal pilih aja Bu ya, Tinggal pilih aja, mau yang laki, mau yang perempuan, mau perempuan, yang jam berapa, heeh, udah tinggal gitu aja. iya, Ya udah datang deh mhm. langsung. Iya, sudah ada Instagram teman-teman, kalau Mhm, butuh benar. bantuan buka Instagram KKA, buka hotline-nya Betul. silakan hubungi kalau misalkan malu Iya, bertanya gitu ya Bu ya. benar, heeh. Baik terima kasih, wah ini asik nih Bu kita ngobrolnya ya, asik banget nih sudah tidak terasa ternyata Bu. Nah ini untuk penutup nih Bu, Iya, barangkali Ibu ada pesan, barangkali kita kemarin kan berarti ada angkatan 49 yang baru 1 semester, betul. mungkin ada beberapa yang masih homesick, Iya, ada yang mungkin sudah mulai ada konflik sedikit gitu sama benar temannya, benar dan benar ada benar benar. di tingkat 2 yang masuk semester 4 yang sudah mulai merasa salah jurusan. Nah ini barangkali Mmm, Ibu mhm mhm ada mhm mhm. pesan ke teman-teman mahasiswa tersebut, oh sama tingkat ketiga kami itu lagi magang. Oh iya benar. Nah boleh Bu, Oh pesannya oke. disampaikan ke teman-teman mahasiswa Bu. Jadi, pesannya gini aja, semua orang itu hari ini, besok, dan besoknya lagi itu sedang struggle dengan masalah mereka masing-masing, termasuk Anda loh. Jadi kita tuh semua punya masalah. Ketika Anda ngerasa, tidak nyaman atau hal itu mengganggu keberfungsian diri gitu ya, secara pribadi maupun secara sosial, akademik, langsung aja datang konsul ke Ditmawa, udah gitu aja, nanti kita bantu.
Untuk bukan solusinya langsung ketemu, oh langsung ya ada yang satu pertemuan tuh udah ketemu rilis gitu dengan, solusinya gitu, ada yang membutuhkan beberapa pertemuan, tapi paling enggak masalah itu pasti ada jalan keluarnya, jadi jangan takut, semua orang punya masalah kok, termasuk Anda juga kayak gitu dan itu pasti akan selesai. Iya, Konsul aja, aman kok, aman, tenang, heeh, siap. Jadi gitu sih. setiap masalah ada jalan keluarnya. Bener Jangan banget, menutup diri, jangan merasa bahwa wah ini dindingnya tinggi sekali, tidak. Kita masih punya akses aja. palu untuk merobohkan dinding itu, Heeh, gitu Bu ya. manfaatin semua fasilitas Manfaatin. fasilitas ya, Betul. fasilitas kampus, heeh. Baik, Ibu terima kasih banyak Iya, sudah sama-sama. bersedia hadir menjadi Ya, narasumber di podcast kami. Nanti sama-sama. kalau misalkan ada permintaan lebih lanjut nanti Ibu datang lagi ya. Asik. Asik. Ya. Siap 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 Oke, siap siap. siap. Jadi itu tadi teman-teman untuk pembahasan asik banget ini ya sama Bu Elvin nih. Nanti kalau misalkan teman-teman mau kita ngobrol lebih lanjut nanti bisa di komen aja atau bisa langsung hubungin hotline Prodi D3 SIA. Jadi sekian, terima kasih banyak. Bye bye.